Rafka, kamu mau kemana? Kamu istirahat dulu, kamu tiduran lagi. Mau pulang, Pak. Nggak bisa dong, kamu harus istirahat. Aku capek, Pak, dengar kalian ini berantem kayak begini terus. Kamu istirahat di rumah. Rafka, tunggu dulu. Kalau dokter bilang kamu boleh pulang, baru kamu pulang. Kita tunggu dulu ya. Tunggu papa panggil. Iya masuk. Pak Rafka, gimana Pak keadaannya? Biasanya sudah membaik. Selamat malam semuanya. Ya, permisi ya. Tuh, Pak. Gimana nih, Pak? Kabarnya? Apa ada yang keluar lagi? Saya merasa baik-baik aja sih, Dok. Cuma saya mau pulang aja, saya istirahat di rumah aja. Baik, saya cek dulu ya. Tanda vitalnya juga stabil, tidak ada keluhan lagi, dan dari hasil observasi semuanya baik. Jadi tidak ada yang perlu dicemaskan lagi. Berarti anak saya udah bisa pulang. Saya agak khawatir karena anak saya tuh punya autoimun. Saya nggak mau sampai ada komplikasi apapun juga atau ada efek samping saat dia pulang. Gawat nih kalau udah bahas-bahas soal autoimunnya Rafka. Pasien sudah mendapatkan penanganan yang lengkap. Racunnya juga sudah berhasil dinetralisir. Jadi menurut saya kalau tidak ada keluar lagi, saya mengizinkan pasien untuk pulang. Namun untuk memastikan semuanya normal, saran saya Bapak untuk melakukan medical check up di rumah sakit langganan Bapak supaya tidak ada yang terlewat. Saya rasa nggak perlu, Dok. Saya cuma mau pulang, saya cuma mau istirahat di rumah. Udah itu aja. Oke, kalau gitu pasien saya izinkan untuk pulang. Terima kasih dok. Saya permisi dulu. Mari. Terima kasih, Dok. Arta? Ya, Bu. Arta, kamu tolong urus administrasi pemulangannya Rafka supaya kita bisa cepat pulang dari sini. Baik, Bu. Sini, Bang. Kamu yakin? Kalau B itu pelakunya, yakin kamu? Kamu pernah mikir nggak apa yang akan terjadi kalau sampai polisi menyelidiki masalah ini dan ketahuan kalau kecelakaan Bella itu terjadi karena spare part yang berasal dari perusahaan Papa? Perusahaan kita tuh lagi krisis dan ini akan menghancurkan semuanya. Jadi perusahaan itu lebih penting, Pak, daripada kebenaran tentang Bella. Hentikan penyelidikan ini, hentikan! Stop penyelidikan ini! Fokus aja sama rumah tangga kamu, fokus sama tugas kamu sebagai seorang istri. Urus suami kamu. Tugas kamu tuh sekarang cuma satu. Berikan Rafka keturunan. Maaf. Ayunda nggak bisa, Pak. Ayunda akan terus mencari kebenaran tentang kematian Bella.
Ayuna gak akan berhenti cari pembunuhnya, Bella. Bangun kamu. Udah, Mbak, jangan halangi aku. Biar aja aku kasih anak tahu diuntung di pelajaran. Oke, kita akan kasih pelajaran ke Ayuna, tapi nggak di sini. Ini rumah sakit, Pak. Ingat, Pak, ini rumah sakit. Terus saja, Pak. Gak apa-apa, Pak. Pukul aku, Pak. Gak apa-apa, Pak. Ayuna gak akan pernah berhenti. Ayuna akan terus cari keadilan buat Bella. Kamu pikir dengan kamu terus-menerus menggali-gali tentang kematian Bella itu akan mengembalikan dia dalam kehidupan kita? Nggak akan pernah. Tapi kita masih punya kesempatan untuk menyelamatkan perusahaan. Kamu pikir cuma kamu yang hilang, kamu pikir cuma kamu yang menduka. Kita berdua juga berduka, lebih dalam daripada kamu. Jadi jangan sok jadi pahlawan kesiangan kamu di sini. Jangan karena kamu emosional, menggali-gali tentang kematian Bella, kamu resiko menghancurkan rumah tangga kamu sendiri, cerai kamu nanti. Apa? Ayuna sama Rafka mau cerai? Kok bisa? What? Ayuna sama Rafka mau cerai? Kalau kamu masih punya rasa sayang, sedikit aja. Perbaiki hubungan kamu sama Rafka, perbaiki hubungan kamu sama keluarganya. Ayuna, kamu juga udahlah nggak usah ngelawan. Bikin gara-gara aja kamu. Kamu perbaiki sikap kamu nih ya. Kamu udah salah. Jangan bikin jadi penalu di dalam keluarga. Udah, Pak. Ayo, Pak, nanti orang ada yang ngeliat, Pak. Udah, Ina. I'm so sorry, aku gak tahu kalau ternyata kamu menghadapi beban berat kayak gini, Ayuna. Aku benar-benar gak tega ngeliat Ayuna diperlakukan seperti itu sama kedua orang tuanya. Aku juga gak habis pikir dengan Rafka yang semudah itu mau menceraikan kamu. Rafka, kamu yakin mau pulang sekarang? Nggak mau stay semalam dulu di sini? Biar dokter bisa observasi keadaan kamu. Nggak apa-apa, aku mau pulang aja. Ini kan yang gue pengen, bercerai sama Ayuna. Mama malah mempermudah gue untuk segera pisah sama Ayuna. Ini kesempatan yang gue tunggu. Pak Dharma, Bu Nila, saya udah mengurus semua urusan administrasinya Pak Rafka dan Ibu Ayuna. Jadi kalau Pak Rafka dan Ibu Ayuna mau pulang, sudah bisa. Ayuna?
Kamu ngapain urus kepulangan Ayuna? Yang saya minta itu administrasi kepulangannya Rafka. Ayuna itu urusan keluarga mereka, bukan urusan keluarga kami. Maaf, Bu. Ma, udah. Itu kan urusan sepele. Jangan diributkan. Ya udah, kita pulang ya. Rafka, kamu baik-baik aja? Ya, aku baik-baik aja. Ayo, kita pulang. Lebih baik kita pamit dulu dong, Pak. Masa main langsung pulang aja? Kalau aku mau langsung pulang aja, nggak usah pamit. Gak bisa begitu dong, Pak. Gak enak dong sama Pak Dharma. Paling tidak kita pamit lah, ayo. Ma, yang ada aku tambah senewang liat muka Ibu Nila itu. Ma, kamu harus pastiin satu hal. Jangan sampai Ayuna tuh cerai dari Rafka. Jangan sampai Bu Nila itu berhasil memisahkan mereka berdua. Iya, Pak. Mama tahu. Mama juga nggak suka kalau misalnya Ayuna tuh diceraikan sama Rafka. Karena menurut Mama, Rafka itu aset keluarga kita, Pak. Nah, itu. Yaudah kita pulang. Bener langsung pulang nih, Pak. Iya, ayo sayang, come on.